Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai health lovers, ketemu lagi di acara Bisik Bincang Asik melalui podcast Puskesmas Grogol. Kali ini kita kedatangan narasumber yang lucu banget nih kelihatan. Ini sebenarnya narasumber ini bawa boneka. Kayaknya mau bikin acara susah-susah ya. Kita nanti peragainnya pakai ini ya. Oke. Jadi hari ini kita akan bertemakan tentang cara menyusui yang benar. Jadi ASI ini kan sekarang itu sudah harus menjadi kewajiban seorang ibu menyusui untuk memberikan ASINya ya. Dan kali ini kita bersama dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi nih, dengan bidan Puskesmas Grogol yang sudah senior, namanya Bu Bidan Nela. Nah, apa Bu? Nela Yuningsih. Nela Yuningsih. Beliau ini adalah bidan kelurahan di Kelurahan Kota ya Bu ya. Dan kemarin juga udah malang melintang di dunia perkonseloran ASI ternyata Bu ya. Dan Bu Nela hari ini akan memberikan teknik-teknik tentang bagaimana cara menyusui yang benar agar anak menjadi sehat dan cerdas. Langsung saja mulai nih Bu Nela. Bu Bidan, jadi kita tahu kan ASI itu penting banget buat tumbuh kembangnya bayi ya, dan perlu sekali diberikan pada ASI eksklusif itu 0 sampai dengan 6 bulan. Nah sebenarnya ASI itu kalau healthy lover sendiri biar tahu sebenarnya ASI itu apa sih gitu? ASI itu merupakan cairan dari air kelenjar susu dari ibu yang diberikan kepada bayi. Nah, ASI eksklusifnya sendiri itu ASI yang diberikan dari 0 sampai 6 bulan tanpa diberikan makanan apapun, walaupun air putih. Oke, jadi ingat ya, dicatat nih, tanpa diberikan apapun ya, setetes pun ya, setetes pun air putih pun ya. Jadi kecuali obat ya. Kecuali kita dalam keadaan sakit, tanda kutip ya, harus minum obat. Nah jadi ASI sendiri itu makanan penting buat bayi, itu yang dikeluarkan oleh seorang ibu yang baru melahirkan ya. Dan pentingnya ASI itu sebenarnya sejauh mana sih Bu Bidan? Penting banget ASI ya. Selain menjaga daya tahan tubuh anak, ini manfaat ASI sendiri ya bagi bayi itu bisa menjaga daya tahan tubuh, terhindar dari infeksi jangka panjang ya. Bisa juga kan biasanya bayi-bayi itu kuning gitu ya, karena nah bisa juga dia dari mekoniumnya itu. Itu kolostrum. Kalau kolostrum yang diberikan kepada si dedeknya yang waktu ASI pertama itu bisa menghindari dari kuning. Oke, jadi kolostrum ya. Kita catat lagi nih health lover. Jadi tadi Bu Bidan mengatakan ada kolostrum yang memang terkandung dalam ASI ya. ASI pertama itu namanya kolostrum. Nah, untuk kolostrum sendiri ini sejauh mana pentingnya diberikan buat bayi? Apa efeknya kalau tidak dikasih kolostrum? Kan itu kandungan gizinya sangat banyak sekali dari kolostrum ya. Bisa melindungi bayi dari infeksi, terus membersihkan usus bayi dari mekonium. Biasanya kan ada bayi kalau berak pertama pupnya ya, itu warnanya hitam gitu. Terus bisa menghindari bayi dari kuning, bilirubinnya tetap stabil atau rendah. Jadi memang sering banget kita lihat ya bayi-bayi yang baru lahir tuh ada yang dirawat sampai kadang ada mengalami kuning gitu. Nah sebenarnya itu bisa dicegah dengan tadi pemberian kolostrum. Makanya bagi ibu happy lovers nih, si kolostrum ini mengira itu kuning itu tidak bagus ya kan, dibuang akhirnya, padahal itu sangat penting sekali, harus diberikan kepada bayi. Catat nih ya health lover. Jadi buat yang memang baru melahirkan atau ibu pertama nih, ketika dia melahirkan terus ketika lahir air susu sudah keluar berwarna kuning, itu ternyata itulah yang dinamakan kolostrum tadi. Jangan dibuang. Biasanya mitos-mitos nih Bu, mitos-mitos di masyarakat ketika air susu pertama keluar berwarna kuning dibuang dulu karena itu air susu yang basi katanya kan. Nah ternyata itu namanya kolostrum ya. Nah dicatat nih ibu-ibu muda yang memang akan melahirkan bahwa itu adalah yang dinamakan tadi kolostrum, yang sangat penting itu buat ASI awal. Penting banget itu ya, karena tadi mengandung tadi yang seperti Bu Bidan bilang, mengandung banyak sekali zat-zat yang diperlukan oleh bayi untuk pertumbuhan selanjutnya ya. Itu berapa lama sih Bu keluar kolostrum? Hanya satu kali aja.
maksudnya dalam maksud 1 sampai 7 hari atau mungkin dalam 2 minggu atau pengolahan? Cukup sekali. Oh, pas pada saat Nanti pertama. kemudian kan setelah ASI kolostrum itu keluar diikuti dengan ASI. Oke, diikuti dengan ASI memang yang kandungannya juga yang dibutuhkan. Berarti memang sudah terkonsep banget ya, Allah itu menciptakan gitu emang sesuai dengan apa yang diperlukan oleh bayi ya. Betul sekali. Nah, kalau kita berbicara tentang menyusui ya, kalau memang ternyata banyak sekali keluhan-keluhan yang datang di puskesmas nih Bu Nela, terutama di puskesmas Grogol, itu ibu-ibu yang tidak bisa memberikan ASI-nya dengan sempurna gitu. Artinya tidak bisa memberikan ASI 1 sampai 6 bulan, 0 sampai 6 bulan itu tidak diberikan ASI, tapi diselang-seling dengan support karena memang ketidakberdayaan, mungkin kurangnya pengetahuan ibunya, atau mungkin juga kurang support dari keluarga dan terutama suami ya. Nah, apa sih Bu trik-triknya coba? Ibu-ibu muda atau ibu-ibu pertama yang lagi menyusui baru-baru harus diingat juga, penting banget, manfaatnya banyak banget buat ibu yang menyusui. Jadi manfaat ibu menyusuinya itu menghindari dari penyakit kanker ovarium dan kanker payudara. Menyusui juga ternyata fungsinya banyak buat ibu iya, ya. buat ibunya. Nah, juga pemulihan bentuk rahim seperti semulanya itu lebih cepat. Jadi buat kesehatan ibunya. Jadi untuk pemulihan setelah melahirkan. Pemulihan bentuk rahimnya kan tadinya rahimnya lebar, jadi pembentukan rahim ke bentuk semulanya lebih cepat. Terus menunda kehamilan. Terus mencegah infeksi ibunya. Jadi dari manfaatnya itu kita harus fokus, banyak manfaatnya buat badan kita gitu. Itu untuk ibu ya, ibu. Terutama sekarang untuk bayi nih, untuk bayi sendiri. Kalau untuk bayinya banyak juga ya, selain terhindar dari infeksi, melindungi bayi dari penyakit jangka panjang ya. Terus vitaminnya kan lebih banyak dan gizinya lebih banyak. Sesuai dengan kandungan yang dibutuhkan. Terus dia lebih efektif, lebih murah, ya kan? Lebih efektif, lebih murah, terus lebih praktis ya. Kalau botol susu kan harus cuci dulu, terus belum kita penggunaan botolnya belum tidak steril ya, bisa menyebabkan bayi diare, ya kan? Banyak sekali manfaat. Selain dari segi ekonomisnya mungkin juga ya. Iya. Anak kan jadi menghemat banget kalau kita memakai ASI sendiri. Lebih murah dari susu formula dong. Bukan lebih murah lagi karena tidak ada biaya gitu kan, cukup ibu makan makanan yang bergizi tentunya ya. Ya harus diingat ibu kalau mau menyusui ASI-nya insya Allah berhasil itu harus yakin dulu. Yakin kalau ASI-nya itu pasti keluar. Jadi ada keyakinan. Harus ada keyakinan. Jadi memang harus ditanamkan bahwa kita tuh bahkan sebelum dia melahirkan ya, kita akan memberikan percaya diri bahwa ASI-nya akan keluar banyak. Kemudian juga pastinya juga kalau kita sudah berkeyakinan, ibu itu mempersiapkan dengan makanan-makanan yang bergizi tentunya ya. Nah, untuk ibu-ibu yang memang membutuhkan informasi terkait dengan pemberian ASI yang benar nih, nanti juga akan ada praktek ya Bu Nela ya. Nanti kita di sesi ini kenalin namanya siapa Suci. Jadi si boneka ini namanya Suci ya, happy lover, diingat ya. Nanti kalau misalkan kita ada podcast lagi, si boneka ini si Suci selalu ini hadir. Si Sucinya kan selalu hadir ya, mungkin jadi maskot buat Budi dan Nela. Baik, nanti kita akan lihat prakteknya bagaimana cara menyusui yang benar. Sebelumnya silakan untuk bisa bergabung di live streaming kami di Instagram Puskesmas Grogol. Silakan juga di share, insya Allah banyak sekali yang membutuhkan informasi terkait dengan ASI ini. Dan kalau ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan kami jawab langsung. Baik Bu Nela, ini kan kita mau praktek nih Bu Nela cara menyusui benar. Nah, sebelum praktek cara menyusui yang benar, bisa diterangkan dulu nggak? Sebenarnya harus ada alat-alat apa saja sih gitu? Atau enggak mungkin kenapa bayi ini harus mendapatkan ASI, pentingnya apa gitu? Misalnya ASI ini kan nanti akan diberikan, bagaimana bayinya bisa dipersiapkan dengan benar, kemudian ibunya dipersiapkan dengan baik, dan dukungan-dukungan dari lingkungan juga seperti apa?
harus ada dukungan juga ya dari orang sekitar, dari mertua, ibu, suami, apalagi suami nih perannya sangat penting buat mengalirkan hormon oksitosinnya, hormon bahagianya, karena bayi itu bukan beban ibunya saja, tapi harus dibantu dengan bapak atau suaminya. Jadi penting nih ibu-ibu untuk pijat pijat punggung ibu ketika ibunya menyusui, dibikin bahagia, dibikin happy. Bapak-bapak harus jaga di suaminya ya, harus dipijat katanya tuh. Pijat punggungnya. Bu Nela sendiri begitu ya di rumah waktu menyusui, dipijat sama bapak gitu. Jadi harus ada dukungan dari bapak juga. Nah, hormon oksitosin ini lebih apa ya? Keluarnya lebih banyak ketika malam hari. Semalam hari. Jadi sambil dirangsang-rangsang ya sama sang suami gitu. Bukan. Gimana? Jadi menyusuinya lebih sering di malam hari. Jadi bapak itu bantu pijatnya ketika malam hari. Oh iya. Pada saat ibu rileks, ibu bahagia, ibu tenang, itu aliran asinya makin deras. Ya, jadi bapak-bapak bila mana ibunya sedang menyusui di malam hari, tolong jangan tidur ya, tolong bangun, temenin ibunya sedang menyusui ya. Ya minimal walaupun nggak apa sih, tidak harus memijit-mijit, juga minimal ada di samping kita, memberikan minum, ngelap keringat gitu ya, seperti itu. Jadi ditenangkan ibunya, dikasih support semangatnya gitu ya. Berarti itu tips 1 biar keberhasilan ya, support dari keluarga dan suami terutama. Terus kemudian tips keduanya. Tips keduanya, perhatikan cara perlekatan atau posisi bayinya waktu kita menyusui. Nah, posisi bayi ini boleh nih langsung Suci, diam ya. Ada penonton di sini ya, tidak hanya live ini ya. Ini adek Suci ya Bu, adek Sucinya nggak boleh ketinggian, nggak boleh terlalu turun, ya, seperti ini. Nah, adek Sucinya itu disanggah dengan tangan seperti ini. Boleh tangan kanan atau kiri ya? Boleh, tangan ini ya disanggah sejajar. Tuh, biasanya ibu-ibu suka di bawahnya pakai bantal. Pakai bantal. Nah, hadapkan adiknya ke arah kita, ke arah ibu. Nah, si hidung adiknya harus sejajar dengan puting. Nah, saya lupa putingnya. Ambil dulu ya. Putingnya lupa. Nah, ini putingnya nih Bu. Nah, putingnya. Ini contoh putingnya ya. Ini kan boneka cewek edukasi nih ya, pemirsa Healthy Lovers semuanya. Ini edukasi kita. Jadi memang perlu diperhatikan baik-baik. Silakan bagi yang mau bergabung ya. Kita belajar sama-sama ya. Ini bukan mengajari, tapi kita sambil mengingatkan lagi. Siapa tahu di rumah posisinya memang ada yang salah ibu. Selama ini ya. Ya, jadi udah adiknya menghadap ke kita nih, hidungnya sejajar dengan puting. Jadi hidung yang sejajar dengan puting. Nah, nanti adiknya kan nyusun nih, buka mulutnya. Ketika buka mulut, si bagian gelapnya itu lebih terlihat yang bagian atas. Bagian bawahnya itu masuk semua. Oh, jadi bagian yang hitam atasnya lebih banyak terlihat, yang bagian bawahnya masuk semua. Jadi adiknya bibir bawahnya membrane, sampai membrane, sampai ke bawah gitu bibirnya ya. Nah, megangnya si payudaranya biasanya ibu-ibu kebanyakan bentuk gunting. Ini mana lagi ya? Coba dilihatin. Nah, seperti gitu. Ini kan mereka tuh bilang supaya putingnya nggak masuk ke hidung apa nih, menutupi hidung bayi ya. Nah, yang bagusnya seperti ini, bentuk C, sejajar dengan telunjuk dan jari. Bisa di zoom kali ya, nanti menggunakan prakteknya di zoom aja gitu. Ya Allah, full ya. Nah, ya full banget. Coba. Coba punya enak dilihat ini. Allahumma. Gede banget ya payudaranya ya. Seperti ini ibu-ibu ya. Nih, bentuk C. Nah, begini. Yang penting adiknya nggak ketutup sama
payudara ibunya aja, fokus aja seperti ini ya, jangan begini. Kenapa kita tidak boleh seperti ini? Karena di dalam ASI, di dalam payudara ibu nih, salurannya banyak nih ibu-ibu, kelihatan? Ya, Nah, ini banyak kelenjar-kelenjar saluran ASI. Kalau ibu tekan seperti ini, banyak kelenjar yang kesumbat. Oh, jadi nggak boleh tekan seperti itu ya? Jadi harusnya ASInya deres, jadi kesumbat deh. Oh, pantasnya Sama suka kayak kita. ada kayak udim-udim gitu ngumpul gitu ya? Ya, jadi ASInya harusnya dia adiknya kenyang, jadi nggak kenyang-kenyang bu. Iya. Kalau seperti ini, kalau begini kan, tuh. Tuh. Ada Ya, bayar. seperti ini sudah paham ya. Jadi pos Kelas ya. ini banyak sekali nih yang Ya, dari cara ini aja banyak yang salah ibu-ibu biasanya. Kebanyakannya seperti ini. Saya juga seperti itu soalnya. Jadi ini dalemannya, luarnya kan begini punya kita, Bulus ya. begini ya. Nah, adik bayi nih udah nih menyusu nih. Nah, kan ada ASI awal dan ASI akhir, formil dan head milk. Nah, ini ketika ASI-nya lagi deres, warnanya bening, encer, itu namanya ASI awal. Dan ASI akhir itu warnanya lebih kental. Nah, itu yang bikin kenyang. Biasanya adik bayi kalau udah ASI akhirnya yang keluar, dia copot sendiri. Kalau dia merasa udah kenyang, dicopot sendiri, dia tidur, buka tangan begini. Dia merasa kenyang gitu. Karena memang benar cara menyusuinya. Nah itu, kebanyakan juga ibu-ibu menyusui itu kepala adiknya belok, gitu kan? Iya. Kalau belok ibu begini, terus ibu minum, kira-kira enak nggak minum dengan kepalanya nengok miring ya? Kan kesumbat ya? Maksudnya nelennya nggak banyak gitu. Jadi harus lurus posisi. Harus lurus, arahkan badan bayinya ke kita. Harus sejajar dengan puting si hidungnya. Berarti kedua adalah utamakan sejajar dengan puting, kemudian cara tadi memegang payudara ya, supaya ibunya memegang payudara seperti apa. Kemudian kita itu dulu, tahan dulu ya, karena di tips yang kedua ini, cara-cara ini suka banyak sekali masalah. Misalkan permasalahannya Zoomnya dimundurin udah. Mundurin katanya. Ada pertanyaan? Oh iya, silakan kalau ada yang bertanya, tolong dibacakan. Yang bertanya bacakan dong. Nih, Tolong pertanyaan dibacakan. dari Nur Aini 4253, apakah kondisi stres dapat mempengaruhi produksi ASI pada ibu yang sedang menyusui? Apakah stres? Ibunya stres nih, atau mungkin karena puting susu yang lecet, itu bisa mengakibatkan kita Kalau putingnya lecet, kemungkinan perlekatannya maksudnya kurang tepat. Jadi harus diingat, perlekatan bayi juga harus diperhatikan. Yang saya tadi bilang, si mulut adiknya itu harus membre, mulut bibir bawahnya membre, bagian areola nih, bagian gelapnya ini yang atas lebih banyak terlihat, bawahnya ke bawah semua. Jadi kalau adik bayi neneknya diputing doang, nyonyotnya diputing doang, dikenyot, ini bakal lecet, pecah-pecah dan berdarah gitu. Jadi harus plok gitu, semuanya dapat. Jadi menyusu itu bukan di daerah puting, tapi di payudara ibu. Oh gitu, jadi semuanya tercaplok gitu ya. Sampai mantap gitu. Jadi kalau menyusunya puting saja pasti lecet. Oke. Nah ini kan ada beberapa mungkin di sini Health Rupanya menyaksikan ada ibu-ibu yang memang sedang menyusui. Apa dulu? Iya. Ya ada ibu-ibu yang menyusui nih mungkin ya di sini yang menyaksikan. Nah untuk informasi, bisa nggak ibu-ibu itu datang ke puskesmas untuk langsung berkonsultasi dengan Bu Nela? Boleh.
Jadi puskesmas ini buka pelayanan konseling ASI, buka setiap hari. Tapi kalau petugas kita yang terbatas atau ada keluar gedung ya, suka keluar gedung, janjian aja. Pegang nomor yang bidan yang Kelurahan Kota Sari bisa ketemu saya di Posyandu. Kalau yang di puskesmas boleh datang langsung ke sini untuk konsultasi masalah ASI. Iya, jadi bisa langsung setiap hari ya. Boleh sampai dengan Sabtu ya, jam 8 sampai dengan jam 12, atau hari Jumat Sabtu jam 8 sampai dengan jam 11. Bisa langsung datang kalau untuk berkonsultasi tentang ASI atau bagaimana cara teknik-teknik menyusui yang benar. Bisa langsung. Ini sangat diperlukan sih, walaupun terlihat sederhana, tetapi ini adalah teknik-teknik yang memang harus dipelajari ya. Dasar sebenarnya. Bahkan kalau misalkan sebelum dia melahirkan lagi hamil, bisa nggak untuk konseling ini? Boleh, untuk persiapan. Makanya pentingnya ibu-ibu hamil sering datang ke Posyandu tiap bulan, jadi kita tahu ada masalah apa atau kekhawatiran apa gitu ya. Buat ibu-ibu muda atau ibu-ibu pertama yang menyusui, boleh datang ke Posyandu atau ke puskesmas buat konsultasi masalah menyusui. Nah, faktor resiko tadi? Stres ya. Nah, stresnya kita belum tahu nih. Stresnya karena apa? Karena apa gitu. Atau mungkin karena misalkan suaminya yang iya kurang ada tadi kalau konsul iya, tapi ada permasalahan di rumah tangga. Jadi apa bisa itu masuk? Boleh konsultasi ke kami. Kita buka. Iya. Jadi kita sekarang lagi jadi akhirnya kita berbicara ke faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pengeluaran ASI terhambat itu karena apa? Banyak faktor. Karena maksudnya ASI tidak keluar itu banyak faktor. Bisa karena stres, gangguan psikologi ibunya ya. Bisa karena ibu merasa sakit, nyeri, jadi cemas. Akhirnya nggak keluar. Jadi Bu Tia nanya. Dari Tia Setiawati, bagaimana kalau ASI-nya tidak keluar? Ya itu yang kita lagi bahas nih. Jadi trik sama kiat-kiatnya tidak bisa ini panjang durasinya nanti ya Bu Ibu. Ya, harus 2 jam juga nggak apa-apa. Harus ini konsultasi eksklusif ke kita. Kalau masalah yang bisa ada masalah-masalah, karena kita pengen tahu lebih dalam masalahnya apa. Gitu. Jadi memang kalau emang ternyata ada faktor-faktor yang kenapa kaki saya ngeluar, terus kenapa puting saya pecah-pecah, kenapa setiap bayi tidak mau menyusu. Jadi kan ada beberapa banyak sekali. Nah itu silakan bisa berkonsultasi langsung datang ke Posyandu ya terdekat, atau bisa datang ke Puskesmas Grogol itu setiap hari. Ya untuk Posyandu bisa koordinasi dengan kadernya, waktu bukanya hari apa dan gimana, bisa langsung koordinasi dengan kader. Ya baik, langsung saja kita ke ini lagi ya. Ada yang nanya lagi. Ke peran. Ada yang pertanyaan lagi Wah. Hari ini ramai sekali. Kalau busui boleh minum es nggak? Busui ibunya? Ya. Boleh selama tidak ada masalah kesehatan atau alergi makanan apapun boleh. Sebenarnya ibu menyusui itu ada pantangan makan nggak sih? Tidak. Udah, jadi kecuali ada alergi gitu. Semua yang baik buat ibu ya seperti ini. Banyak ibu-ibu muda atau masih banyak di masyarakat itu makanan ibu menyusui harus banyak, ya harus bergizi. Sebenarnya atau dia makan sayurnya sedikit atau makannya sedikit, pastinya jadi nggak ada lancar, itu salah ya. Sebenarnya semua ibu bisa menyusui, ASINya bisa lancar kalau sering dihisap. Jadi bukan karena faktor makanan sebenarnya. Jadi kalau misalnya ibu kita menyusui lebih sering dikosongkan isinya payudaranya. Misalnya adik bayi nyusunya tiap 3 jam sekali atau 2 jam sekali, itu ASI akan memproduksi terus. Makin jarang disusuin, itu makin nggak ada. Bukan karena makanan, karena makanannya nggak bagus. Karena makanannya nggak bagus atau makannya sedikit, di rumah cuma makannya tempe tahu aja. Sebenarnya masih bisa menyusui asal sering. ASI itu keluar dan lancar ketika ibunya sering menyusui.
Oke, jadi harus memang sering dihisap. Sering dihisap. Makin sering dihisap, makin Kosong. sering ASI kosong, itu memproduksinya makin banyak. Oke, jadi bukan karena dia kekurangan makanan. Kali nanti badan ibunya yang habis kalau makanannya sedikit. Kurus ya di Kurus ibunya ibunya. ya. Nah, kalau misalkan ini adalah mitos-mitos juga mungkin ini ya, yang kalau ibunya makan pedas anaknya jadi bayinya misalnya, betul nggak? Enggak ya. Semua boleh dimakan asal dalam batas normal. Iya. Jadi- Kalau yang pedas mungkin ibunya diare Iya. gitu, jadi ibunya lemes gitu Iya. kan. Seperti itu mungkin ya. Boleh minum es, boleh, tapi ya dalam batas normal. Harus harus ini juga diingat kalau ibunya mengkonsumsi gula berlebihan juga tidak baik ya. Jadi esnya ya es tawar aja. Air dingin lah. Oh iya. Jadi memang kalau lagi gerah atau panas boleh minum es, itu jangan ditahan-tahan. Nah, ada juga ibu yang bilang cuacanya panas, adiknya pengen air putih. Oh gitu. Ada. Ada bayi yang minum air putih. Karena adiknya haus. Nah itu ASI pertama itu yang ASI yang diberikan untuk menghilangkan haus pada bayi. Oke, yang tadi apa namanya tuh? ASI awal. ASI awal yang tadi itu ya. Jadi itu tuh karena kan bentuknya cair ya, kayak 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 air. menghilangkan dahaga ya. Jadi seperti menghilangkan dahaga. Isinya kemudian- itu protein laktosa. Oke, jadi emang Allah sudah menciptakan sedemikian rupa gitu, karena manusianya yang tidak mengikuti gitu kan ya. Iya. Jadi akhirnya banyak sekali masalah-masalah yang terjadi pada ibu menyusui dan bayi ya. Sebenarnya malah Allah sudah memberikan petunjuk-petunjuk, kemudian sudah memberikan berbagai macam kenikmatan ya, yang memang kita tinggal memberikannya saja. Tapi oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Dari Dr. Belmont. Halo Dokter Belmont. Nah, Udah lama nih. Asinya mampet katanya gimana katanya. ASInya mampet. Oh, Udah jadi lancar. dokter lagi menyusui Dokter Belmont nih kayaknya. Iya, boleh dok. Dokter jadi nggak enak saya. ASInya mampet, bisa jadi tadi itu cara perlekatan adiknya atau posisinya harus diperhatikan posisinya yang tadi saya bilang sejajar menghadap ke kita, ke ibu, hidungnya juga menghadap ke payudara, perlekatan mulutnya itu dok, amubida, areolanya, bagian atasnya lebih terlihat dari bagian bawahnya lebih banyak masuk. Terus mulut bayinya ngebuka lebar, bibir bayinya nih, ya kan? Terus dagunya nempel ke payudara. Oke, itu mungkin karena dari cara waktu menyusui ya. Atau mungkin cara lain. pegangnya kesumbat, atau cara ini tadi kepalanya nengok ke samping. Oke. Nah buat ibu-ibu yang habis sesar ya, kan biasanya sesar sakit buat nyusuin duduk ya, boleh sambil tiduran. Senyamannya. Yang Jadi penting sambil posisi tidur. bayi ya. Tangannya begini, ya kan? Terus adiknya disanggah pakai kain atau apa di Coba belakang. dipraktekin kalau posisi tidur. Bisa. Posisi tidur mau dipraktekin tapi Lebih nggak susah nyaman. ya di sini ya. Banyak posisi yang enak. Mau bayi kembar juga ada posisinya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan mau berkonsultasi langsung ke puskesmas ini bisa banget ya. Nah, untuk misalkan punya bayi kembar, bagaimana cara menyusui bayi kembar, kemudian cara menyusui sambil tidur, kemudian cara menyusui sambil duduk. Sambil duduk ada. ada. Ya, jadi memang itu sudah di kita bisa langsung konsultasi, ada konselernya. Apa putingnya yang mingslet masuk? Tapi ada tindakan nggak untuk puting-puting Puting itu? bisa pakai alat. Oh, jadi ada di puskesmas bisa dilakukan oleh Bu Bidannya lah ya? Ada. Pasiennya juga bisa. Nanti kalau memang ada permasalahan terkait Itu dengan waktunya menyusui, terbatas ya. enggak apa-apa. Jadi kalau misalkan ada permasalahan terkait dengan menyusui, silakan bisa langsung datang ke Puskesmas Grogol, ketemu dengan konselor ASI kita. Termasuk juga di sini ada Di bidan sini ada bidanela, ada bidan Vera, Dilanjut ini. ada Bu Lebih Diva. berkualitas mana ASI pumping atau langsung? Oh gitu. Oh, lebih Ya, dan bagaimana juga nanti untuk ibu-ibu pekerja nih yang mempumping ASI gitu, nah itu bisa ada konselornya juga ya Bu Nela ya? ada. Sebaiknya sih hindari dot ya. Kalau anaknya nggak bingung puting, kalau misalnya nih dari dot ke payudara anaknya nggak rewel, itu
masih bisa sih, tapi isinya ASI. Iya. Tapi kalau misalnya isinya formula sebaiknya jangan. Jadi ibu-ibu muda, ibu-ibu baru boleh pumping ASI-nya isinya ASI gitu. Tapi dengan menggunakan dot atau bisa dengan cara yang Sebenarnya bisa dengan cara gelas. Gelasnya nanti atau pakai sendok, tapi syaratnya gini, kalau mau pakai ini atau mau pakai sendok jangan tunggu bayi udah dehidrasi atau ngamuk ya. Biasanya ada tanda-tanda bayi haus, gelisah, rewel itu udah termasuk dia apa namanya dehidrasi gitu ya, tapi bukan dehidrasi berat. Dia rewel, gelisah, atau dia biasanya tangannya mengepal, makanya jangan pakai apa, sukanya bayi baru kan pakai sarung tangan ya. Kita nggak bisa lihat nih dia kenyang atau haus. Oh, jadi kalau tangan mengepal itu haus? Biasanya haus. Oh, Atau dia udah ngemut-ngemut. Ini tangannya udah ke mulut ya? Itu udah haus. Kalau bayinya udah rewel, metode buat pakai gelas agak susah. Jadi dia udah nggak sabar buat nyusu. Jadi sebelum dia mengeluh, sebelum dia merasa haus gitu kan, harus sudah dimasukkan. Masukin seperti ini. Ininya agak Pakai sendok apa langsung? boleh pakai sendok, kan dia nggak sabar ya. Sendok nanti dia masih mau ngambil lagi. Pakai gelas kecil. Coba di zoom dulu Pak Eri, tolong Pak Eri. Gelas kecil seperti ini ibu-ibu. Nah, cara untuk memberikan adanya agak tinggi gelas seperti ini. Berarti ini diberikan oleh pengasuh atau Pengasuh anggota boleh, keluarga, anggota ya? keluarga, misalnya mamahnya mau kondangan, mau kerja boleh, atau mamahnya lagi ke pasar, ke kamar mandi, itu kan biasanya bisa diberikan sama neneknya, sama bapaknya, atau sama teteh yang lebih besar usianya, udah diajarin ya. Nah, ininya nggak boleh dituang ya, miringin aja seperti ini. Nanti adik bayinya yang menjulurkan lidah. Oh, jadi kita harus arahkan aja minum pakai gitu. nggak usah dituang, takut iya. kesedap ya. Jadi digituin aja ya. Gitu. Nanti dia menjulurkan lidah sendiri dia. Seperti itu. Jadi nanti dia nggak bingung puting. Ketika mamahnya ada di rumah, dia balik lagi ke puting. Kalau pakai dot itu kan nggak butuh effort ya. Dia nggak menyot aja netes. Kalau menghisap puting kan harus pakai kekuatan. Kalau pakai dot, akhirnya nanti dia kebiasaan enak, nggak effort, nggak kerja keras. Jadinya balik lagi ke puting males menyusu. Itu yang menyebabkan bingung puting dan males, anak males menyusu seperti itu. Sehingga mungkin karena jarangnya terhisap itu payudara itu ya, sehingga bisa menjaga tadi asinya mampet gitu kan. Harus lebih sering dikosongkan ya dok asinya. Dokter Dokter Mona katanya, Ref Mona bukan Oh, Mona. Dokter Mona. Dokter Mona juga sama Oh itu. gitu. Iya, Dokter Mona udah di Cilegon belum dok? Udah di Serang. Kasih kabar ya dok. Baik, ini modelannya setengah nih. Nggak apa-apa biar potong. Nah. Baik, tadi juga sudah diberikan teknik-teknik bagaimana cara menyusui di puting langsung, kemudian cara menyusui di memberikan ini ada ASI di gelas ya, tadi sudah tahu caranya. Yang putingnya masuk juga ada tips nih ibu. Nah, ini untuk permasalahan puting yang Putingnya yang masuk. mingslet, bahasa sini mingslet ya. Iya. Coba sucinya sini dulu. Suci duduk sama tante ya nak ya. Sini dulu ya Suci. Nah ini seperti ini ya ibu. Siapkan spet atau ini suntikan yang 20 cc. Bisa beli di apotek. Boleh di apotek mana aja. Nanti dia buang si ini di depannya kan ada jarum ya. Itu dipotong. Habis itu dibalik. Seperti ini. Nanti ditempelkan ke payudara. Ditarik putingnya. Itu nanti ntar dia maju. Boleh dipamping juga dia nanti keluar kan. Tapi kalau dilakukan sebelum menyusui atau waktu hamil bisa nggak?
Kalau asinya keluar jangan, sayang. Nanti asinya ikut ke bawah. Takut kontraksi, takut ya. Kontraksi Nggak masih sih, dihisap ya. Cuma kalau misalnya kolostrum yang keluar, malah sayang. Penting banget ya kolostrum itu. Ya, jadi nanti kalau memang ibunya bisa melakukan sendiri di rumah seperti ini, silakan. Pet yang 20 cc, digunting depannya, tempelin ke puting, langsung tarik. Terus diulang begitu. Bilangnya keluar gitu ya. Biasanya memang agak sedikit awal-awal mungkin sakit ya, gitu sakit, tapi Yang penting itu sih cara si adeknya cara menghisap adeknya ke puting payudara, jangan salah. Jangan putingnya aja, bisa lecet. Nah kalau sudah terlanjur lecet, misalkan sudah berdarah lecet itu harus gimana ya? Kalau lecet sebaiknya ke puskesmas aja ya, kita obatin dulu, bergantian dulu sama yang sebelahnya. Jadi bisa langsung datang ke puskesmas untuk diberikan penanganan sama dokter atau bidan di puskesmas. Baik ya, ini alat-alatnya berarti yang diperlukan gitu kan. Ini ada spet untuk yang mempunyai permasalahan payudara masuk, puting payudara masuk. Kemudian juga gelasnya harus yang sekecil ini ya kalau ibu bekerja tuh. Ya, dan gelasnya harus steril, jadi direndam pakai air panas dulu. Iya. Dicuci, direndam air panas, dikeringkan, baru dimasukin ASI. Nah itulah resiko, berbagai resiko ya kalau kita memberikan dengan alat ya, karena memang alatnya juga harus benar-benar bersih. Berbeda dengan kita memberikan ASI langsung, karena itu mengurangi tidak ada resiko ya, karena tidak ada basi ya, tidak ada kotor, tidak ada terkontaminasi, karena udah terlindung di dalam tubuh kita gitu kan. Yang penting semangatnya, kemudian juga yakin percaya diri ya, nah sering dihisap udah. Jadi jangan salah, nenek kita ya, kalau asinya sering payudaranya sering dihisap sama ade bayi itu bisa keluar. Sama? Iya. Termasuk misalnya saya juga gitu. Saya adopsi bayi misalnya. Kalau sering dihisap sama anak bayinya bisa keluar asinya. Tapi sama kandungan asi? Sama. Kandungannya sama? Apalagi ibu yang secara langsung melahirkan bayinya, dihisap terus-terusan itu keluarnya. Terus makanya jangan bilang ada yang banyak sekali ini yang bilang asi saya nggak keluar. Mungkin caranya ada yang salah, perlekatannya, terus karena faktor-faktor lain atau ibunya stres. Ini perlu ngobrol nih. Perlu ada penanganan khusus ya, konseling namanya. Konseling ASI. Jadi kalau insya Allah semua ibu yang melahirkan bayinya itu ya pasti keluar ASI dan sudah disiapkan. Jadi pasti ASI. Ya oke. Dari Bunda Siti. Oh Bunda Siti. Nanya dong, sampai usia berapakah idealnya anak diberikan ASI? Sampai usia berapa? Idealnya. Idealnya sih kalau ASI eksklusifnya 6 bulan. Khusus ini khusus itu tanpa diberikan apapun. Tanpa diberikan makanan apapun kecuali obat ya. Kalau yang ASI-nya boleh 2 tahun sampai usia 2 tahun. Dengan tambahan MPASI. Tambahan MPASI. Nah itu berarti 2 tahun boleh tuh, jangan ketika anak 1 tahun setengah kemudian disapi itu gimana? Disapinya karena apa? Tapi mungkin karena ibu bekerja atau ibunya sudah capek menyusui gitu kan. Kalau hamil oke. Lagi. Karena sebenarnya bisa loh. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda gejala si ibunya kontraksi ya. Tapi kalau misalnya dihisap ASI-nya dia bikin kontraksi ya jangan. Semua ibu ada potensi menyusui, percaya deh Bu. Kalau makin sering disusui, makin sering dihisap, makin banyak ASI-nya yang keluar. Itu aja kuncinya. Bahkan dihisap bukan sama bayi keluar nggak? Dihisap bukan sama bayi. Kalau sama yang lain kan intensitasnya sedikit waktunya. Kalau sama bayi kan per 2 jam hisapannya kenceng, sering. Takutnya dihisap sama yang lain juga keluar juga ya. Kalau itu kan malam saja ya Bu. Baik, jadi leceh nih. Baik, tadi juga sudah kita nih praktekkan bagaimana cara tips dan trik yang menyusui yang benar. Kemudian Bu Bidan yang lain juga sudah mempraktekkan bagaimana cara perlekatan, kemudian cara menarik puting susu yang masuk.
Nah kemudian kita pentingnya nih ya, kalau misalkan kenapa sih bayi-bayi itu harus ASI dan tidak boleh diberikan pendamping makanan selain ASI itu sebenarnya ada apa sih yang bisa membahayakan? Kalau sulfur itu lebih rentan, resiko penyakitnya lebih rentan ya, karena kita harus benar-benar menjaga kebersihan dotnya, cucinya dan sebagainya. Dan kandungan gizinya juga lebih banyak kemana ibu-ibu? Lebih banyak ke ASI ya. Berarti kesempurnaannya juga. Kesempurnaannya. Nah, antibodinya juga lebih banyak ke ASI. Sebenarnya banyak merek-merek produk susu yang menjual brand-brand DHA, isinya banyak omega segala macam biar mencerdaskan anak. Percaya deh, ASI lebih cerdas. Iya, gitu ya. Jadi jangan salah kaprah nih dari termakan iklan-iklan sehingga diberikan support. Susu formula juga di situ ada tulisannya ASI adalah makanan terbaik bayi. Iya, di supportnya seperti itu. Nah kalau misalkan sudah 6 bulan nih, sudah lulus nih berikan ASI eksklusif, boleh nggak dicampur dengan support? ASI eksklusifnya udah beres. Sudah 6 bulan. Sebaiknya ASI terus. Sebaiknya ASI aja terus ya, jangan diberikan support lagi. Kalau ASInya masih banyak dan memang teratur gitu memberikan ASI. Nah kalau misalkan untuk support sendiri, kenapa sih kandungan support itu kan bisa ada yang berbeda-beda ya Bunela, yang kandungan omega 3 atau berbeda merek. Kenapa di kandungan support itu tidak ada kandungan ininya bisa menyebabkan dia omega 3 dia pintar ya, cerdasnya itu berbeda itu di faktor apanya gitu? Tidak salah ya, si sulfur ini lebih banyak kandungan lemak ya. Kadang kan ada yang bilang kalau misalkan dikasih support anaknya dia lebih gemuk gitu kan. Iya. Kalau ASI terus setelah 6 bulan ini semua sih ada kurang sih. BB-nya gitu. Proteinnya ada di kandungan susu formula, terus tapi lebih ke laktosa ya. Lebih banyak ASI yang dipunyai dengan ASI dan formula ini kandungannya lebih banyak ke ASI. Oh iya, jadi tetap yang terbaik, soalnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan nih Bu Nela. Kalau dikasih ASI aja kayaknya kurang gitu, sehingga anaknya kadang berat badannya kurang gitu. Nah itu faktornya kenapa gitu? Kalau misalnya cuma ASI ngerasa bayinya masih haus, masih lapar, mungkin ibunya ketika ASI awal udah dicabut, jadi ngerasa ibunya kan pegel ya, capek atau ngantuk. Jadi begitu adiknya nyusu belum sempat minum ASI akhir udah dilepas. Jadi adiknya tuh seakan-akan kok ASInya nggak beres-beres nyusunya ya, kok masih haus terus adiknya gitu. Dan ingat ibu-ibu, ini lambung bayi nih ya. Saya buka ya, ada 3 bunderan-bunderan. Ini zoom deh, masih nggak kelihatan ya. Yang ini biji kelereng ya, ini ya kecil banget ya. Ini tuh lambung bayi 1 hari, seperti ini kecil. Isinya cuma 5 mili atau 7 mili. Oh jadi kalau bayi 1 hari lambungnya seperti itu. Cukup banget untuk meminum kolostrum aja. Jadi jangan khawatir ibu-ibu yang sesar, yang bayinya nggak minum ASI ya, masih dirawat 1-3 hari dia masih punya cadangan lemak. Jadi karena isinya sedikit, cukup 5 mili aja, cukup pakai kolostrum bisa mencukupi. Dia masih punya cadangan lemak, jadi jangan khawatir. Kok ASI saya belum keluar ya, padahal udah 2 hari di rumah. Adiknya punya cadangan lemak Bu, insya Allah 3 hari 4 hari ASInya beres. Yang penting coba terus disusuin. Jadi kecil banget ya. Jadi kebayang dong, lambung segini neneknya kasih pisang. Nangis terus katanya ya. Nangis terus, harus dikasih makan, kebayang nggak? Kecil banget dikasih pisang, pasti lambungnya nanti bengkak. Ada sumbatan. Nanti bisa menyebabkan kematian ya. Hati-hati ya ibu-ibu. Nah ini lambungnya yang 1 minggu. Udah mulai gede ya. Udah mulai besar. Jadi kebutuhan ASInya beda-beda ya. Kalau udah 1 minggu
biasanya cuma 45 mili sampai 60 mili aja yang 1 minggu. Nah ini segede telur ayam kampung. Telur ayam kampung ini yang 1 bulan adiknya. Nah ini bisa 80 sampai 150. Makanya ketika adik bayinya 1 bulan lebih sering bangun karena kebutuhan ASINya lebih banyak ketimbang yang 1 hari sampai 1 minggu dia lebih banyak tidur karena lambungnya kecil. Iya, makanya kalau untuk ukuran 120 ya itu langsung habis biasanya. Ya itu yang buat 1 bulan ya. Jadi seperti ini ya. Nah, ini informasi penting banget ya. Lama banget, banyak banget nih informasinya. Durasinya nih. Ya, baik, tadi informasinya ini banget ya, bermanfaat. Jadi emang begitu banyak hal-hal baru yang baru kita tahu gitu, ternyata sampai segede biji lereng gitu. Jadi untuk usia yang 1 sampai 2 hari ketika ibunya belum mengeluarkan ASI itu jangan khawatir. Kalau keluar yang penting coba terus, susuin terus. Dan berpikir positif karena percaya diri gitu harus bahagia karena oksitosin itu hormon bahagia itu mengalirkan ASI. Nah dicatat tuh gitu bapak-bapaknya juga nih, para suami gitu harus bagaimana cara membuat para istrinya bahagia ketika sedang menyusui sehingga jadi lancar deras mengalir gitu kan. Ya dicatat ya, diinformasikan juga kepada para suaminya yang sedang menonton informasi tadi dari Ibu Danela. Mungkin kayaknya sudah. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Sudah ya. Sudah. Terima kasih atas perhatian dan sudah atensinya. gabung di. Mau disampaikan lagi Bu Nela? Apa ya, tipsnya itu aja. Kalau sudah percaya diri, yakin, pasti ASI ini keluar insya Allah. Ya, yang penting support system juga nih dari lingkungan dan keluarganya bahwa ibu-ibu yang sedang menyusui itu pasti bisa menyusui kalau ditunjang dengan lingkungan-lingkungan yang mensupport dia. Baik, terima kasih Bu Nela. Ada yang mau disampaikan lagi? Sampaikan kalau masih bingung, masih apa namanya banyak masalah pribadi, masalah persusuan, tentang keluarnya ASI, silahkan datang langsung ke puskesmas ya, dibuka setiap hari. Silahkan datang langsung ke puskesmas, ada konseling tentang ASI dan kita juga punya beberapa konselor ASI termasuk dengan Bu Danela ini. Kalau mau ketemu Bu Danela silakan juga bisa langsung kontak nomor teleponnya ya, nanti bisa chat di. Nanti kita peragainnya sama si Suci ini nih. Yang ini siapa? Suci, ini Sela. Astagfirullah, itu namanya Sela katanya itu. Nanti kita bareng-bareng ya ibu-ibu, kita belajar, kita praktekin biar sama-sama meragain. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya Haya dengan Bu Danela. Bu Danela, ini Suci. Sela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.